Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Pemirsa, Presiden Jokowi akhirnya berkunjung ke Lampung. Presiden menegaskan jika pemerintah daerah tak sanggup memperbaiki jalan rusak di sana, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Mulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung. Kunjungan ini menjadi krusial lantaran Provinsi Lampung dengan APBD mencapai 6 triliun pada tahun 2022 ini viral karena maraknya jalan rusak. Berdasarkan data Pemprov Lampung, jalan rusak berat mencapai 256,471 km, rusak ringan 131,76 km, dan jalan rusak sedang 468,630 km. Setelah viral, lantaran dinilai panik akan kedatangan Presiden Jokowi, Pemprov Lampung berdalih perbaikan jalan yang kini mereka kebut sudah terencana sejak lama. Salah itu ya? Salah sebab begini, kita punya anggaran untuk penanganan jalan itu kan sekitar 600-700 miliar. Itu sudah masuk di APBD. APBD itu sudah disetujui oleh Dewan Terhormat pada bulan Desember awal lah kira-kira begitu. Dan ini juga sudah diundangkan, oleh itu perda. APBD itu kan perda, itu sudah diundangkan dan sudah ditender gitu. Tendernya sudah selesai. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kelayakan infrastruktur berupa jalan. Pemerintah pusat menaruh perhatian kepada infrastruktur lantaran distribusi logistik dan transportasi sangat bergantung pada kondisi jalan. Terkait dengan pernyataan tegas Presiden yang menyatakan bahwa kalau pemerintah daerah Lampung tidak mampu untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di Lampung, maka akan diambil oleh pemerintah pusat. Saya ajak Anda ngobrol dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko yang sudah terhubung secara virtual. Mas Jo, halo, terima kasih Anda sudah mau join di obrolan malam. Terima kasih Mas Jo. Apa kabar? Kabar baik. Tapi tidak sebaik mungkin warga di Lampung yang mengeluhkan bahkan sampai viral Presiden sampai datang ke sana. Tapi poin saya adalah mungkin dari KSP sudah ada kajian yang lebih mendalam untuk melihat secara tepat kacamata atau sudut pandang apa yang sebenarnya terjadi di Lampung. Apakah karena kekurangan anggaran? Apakah karena tidak ada political will dari pemerintah daerah setempat untuk menganggarkan perbaikan infrastruktur termasuk jalan di sana, atau kayak kata Presiden bahwa ini adalah ketidakmampuan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat yang akan ambil alih? Iya Mbak Christian, yang pertama memang kita jangan bicara dulu skupnya ke Lampungnya begitu Mbak Christian, tetapi yang harus kita pahami memang kami di kantor staf Presiden itu menerima berbagai masukan Mbak dari berbagai masyarakat, bukan hanya di Lampung, tetapi di berbagai daerah terkait keluhan tentang istilahnya kalau teman-teman PUPR itu mengatakan jalan yang tidak mantap begitu Mbak. Itu terjadi di berbagai daerah, khususnya di jalan-jalan daerah, bukan di jalan-jalan nasional. Dalam konteks itu kebetulan saja terkait dengan Lampung itu kemarin sempat viral, di mana ada salah satu netizen, TikToker menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah terkait dengan kondisi jalan-jalan yang ada di Lampung. Kemarin segera kami di kantor staf Presiden, di mana kami itu salah satunya adalah melakukan monitoring terhadap program-program strategis nasional. Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu langsung memerintahkan kami untuk setelah Lebaran, setelah kami sibuk mengatur memantau arus balik maupun arus mudik maupun arus balik Lebaran, kita diminta untuk segera langsung turun ke Lampung. Dan memang kondisinya harus kita akui, jalan-jalan di Lampung, terutama jalan-jalan daerah, jalan provinsi, jalan kota maupun kabupaten, kondisinya memang cukup lelah untuk dilewati, Mbak, kalau kita mau melewati jalan-jalan itu begitu. Padahal infrastruktur utamanya, jalan tol, jalan nasional kami cek itu memang sejauh yang kami amati kemarin itu cukup bagus. Nah, kondisi ini
mengakibatkan berbagai masukan dari masyarakat, tingginya Mbak ongkos logistik. Masukan dari masyarakat juga bagaimana mereka mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Memang situasi inilah yang akhirnya menjadi viral, dan tentu ini menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah pusat, karena memang seharusnya jalan provinsi maupun jalan kota maupun kabupaten itu adalah kewenangannya di provinsi, di kota maupun di kabupaten. Demikian, Mbak. Ya, ini Presiden kami tunjukkan visualnya, Presiden bahkan sampai tidak tepat sebenarnya diksi saya, menjajal, mencoba untuk mungkin ini yang dirasakan oleh warga Lampung tiap kali lewat jalan yang dengan kondisi demikian, sangat miris kelihatannya ada mobil Presiden dan kemudian melewati jalan-jalan yang kondisinya seperti yang kami tunjukkan di layar. Konkretnya, Mas Jo, rekomendasi dari KSP sendiri untuk segera jangan sampai, karena sempat viral juga diberitakan ada sistem kebut semalam, coba dikebut perbaikan jalan-jalan karena Presiden mau datang ke sana. Tetapi kan poinnya adalah semua jalan di sana, mau itu jalan ranahnya siapapun ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, ya dalam kondisi yang baik, karena masyarakat di sana punya hak untuk menerima pelayanan publik terbaik, termasuk jalan yang terbaik. Bagaimana, Mas Jo? Ya, dari masukan-masukan berbagai persoalan di daerah itu, Mbak, maka pertengahan Maret kemarin, Bapak Presiden itu mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2023, di mana Inpres itu namanya Inpres Percepatan Peningkatan Koneksivitas Jalan Daerah. Melalui Inpres itu, pemerintah pusat itu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi membangun jalan-jalan daerah di mana pemerintah daerah dianggap tidak memiliki kemampuan untuk membenahinya, Mbak. Nah, melalui instrumen inilah sebenarnya Bapak Presiden itu bisa melakukan langkah-langkah, dan tadi saat kunjungan di Lampung beliau sudah menyampaikan akan segera melakukan perbaikan, karena kondisi itu bisa dua arah masuknya, top down dari bawah, dari pemerintah daerah, dari masyarakat, ataupun yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Karena tujuannya seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Presiden sangat konsen sekali terhadap pembangunan infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang bagus, yang terhubung dengan sentra-sentra ekonomi, pusat-pusat ekonomi, baik pusat pariwisata, pusat pertanian, pusat industri maupun pusat perkebunan, kalau ini terhubung dengan baik ke depannya, kita akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lokasi-lokasi tersebut, Mbak. Memang, Mbak, ketika kami kemarin KSP turun ke Lampung, ya memang harus kami akui, Mbak, bahwa memang kondisinya ya seperti yang ditampilkan di gambar itu. Dan juga catatan kami adalah segala sesuatu yang instan itu ujungnya tidak akan bertahan lama, Mbak. Begitu, Maksudnya jalan-jalan yang dibuat ini adalah jalan-jalan yang dibuat secara instan sehingga cepat rusak juga begitu ya, Mas Jo? Iya, kita hanya melihat, nggak ada, Mbak, yang namanya pembangunan infrastruktur itu dilakukan dalam hitungan hari begitu. Kalau itu dilakukan, ya semboyannya tadi itu, segala sesuatu pembangunan yang dilakukan dengan instan, ya secara hukum tekniknya itu tidak akan bertahan lama, begitu, Mbak. Dan sebenarnya ketika kita melakukan pembangunan yang direncanakan tapi dengan cepat, begitu dilakukannya dengan cepat tanpa perencanaan, ya itu sebenarnya ujungnya nanti justru akan pemborosan, begitu, Mbak. Karena tidak dilakukan dengan dalam cukup waktu, sehingga kemudian dipertanyakan atau patut diduga kualitasnya juga instan tidak bisa bertahan lama. Tapi poin saya tadi, Mas Jo, adalah soal tadi masyarakat mungkin tidak bisa melihat secara menarik garis tegas bahwa ini ranahnya pemerintah pusat, ini ranahnya pemerintah provinsi, ini ranahnya pemerintah kabupaten kota. Tapi yang diketahui dan mau diketahui oleh masyarakat adalah apapun jenis jalannya baik-baik saja dan diharapkan bisa membantu untuk punya efek ekonomi yang baik bagi masyarakat. Nah, di konteks Lampung sendiri, Mas Jo, apakah Anda melihat KSP mengidentifikasi ini masalahnya di mana? Tadi saya balik lagi ke pertanyaan pertama saya. Karena kekurangan anggaran, salah penentuan pos anggaran, atau political will yang tidak ada dari pemerintah daerah?
Ya kalau kita melihat kan jumlah anggaran yang dianggarkan untuk infrastruktur itu kan 700 miliar. Tetapi kalau kita melihat memang kondisi jalan daerah, provinsi maupun terutama jalan-jalan provinsi, karena 700 miliar itu kan untuk provinsi, itu jumlahnya cukup panjang dan tampaknya itu kerusakan yang sudah apa ya Mbak, yang sudah terjadi bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun terjadi lalu dilakukan perbaikan dan perbaikannya ya yang perbaikan yang tadi saya sebutkan tadi, perbaikan instan gitu. Ya kalau yang namanya perbaikan instan ya pasti ujungnya ya nggak akan bertahan lama. Justru pada titik inilah ini sebenarnya menjadi evaluasi kita bersama, Mbak, menjadi introspeksi kita bersama bahwa janganlah kita itu bekerja hanya menjelang atau hanya saat diawasi oleh pimpinan. Marilah kita bekerja bersama, baik seluruh pejabat di daerah maupun pejabat pusat, demi satu hal, Mbak, demi kesejahteraan masyarakat, tanpa harus menunggu kita diawasi oleh pimpinan. Itu Mbak poinnya kalau menurut saya yang terpenting dalam apa ketika kita melihat fenomena ini semua begitu. Pesan ini termasuk juga ditujukan tidak hanya untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota di Lampung ya Mas Jo, tapi di seluruh daerah. Mbak. Karena seluruhnya pejabat pemerintahan baik di pusat, di daerah, provinsi, kota, kabupaten, dimanapun bahkan di desa. Kalau kita mau bekerja secara tulus, kita bekerja untuk rakyat, maka bekerjalah dengan benar tanpa harus ditunggui pimpinannya. Itu pesan utamanya. Tanpa harus pimpinannya datang. Iya. Ini apa parah juga ya, Presiden sampai datang baru kemudian dikerjakan. Itu yang kemudian menjadi concern dari masyarakat, atau jangan-jangan nunggu viral dulu baru kemudian di follow up oleh pejabat yang terkait. Mas Jo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini semoga menjadi pesan utama bagi pesan kepada seluruh pemerintah yang punya otoritas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebenarnya untuk tadi pesan Anda bekerja dan memberikan pelayanan terbaik sebelum kemudian ditegur oleh atasan begitu. Dalam hal ini adalah Presiden. Mas Jo, terima kasih. Saya ucapkan sehat selalu buat Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Kami usai jeda kami akan kembali dengan obrolan mengenai nasib koalisi Indonesia Bersatu. Ada Partai Amanat Nasional, ada P3 yang sudah juga mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres sama-sama dengan PDIP, dan ada Golkar. PAN dipertanyakan apakah akan mendukung capres yang mana kira-kira. Kemudian Golkar yang hari ini PKB menyatakan bahwa Golkar itu dikonfirmasi bergabung ke KKIR. Apakah gara-gara Ganjar Pranowo KIB bubar? Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber sesaat lagi.